qital imam kufra ono kalane utawi menang wal ghanimatan jarahan aw syahadatan bil syahid wal ajran ganjaran wa fi tarkihi lan iku satrane iku ing dalem ninggal kita wa in ahbabtumuhu senajan demen sira kabeh ing tarku syarron utawi barakan Allah li anna fi kana satrane iku ing dalem tarku adzullah utawi kainan wal faqran kefakiran wa hirman al ajri lan kinaginan ing ganjaran. Wallahu ta'ala ya'lamu desa sapa Allah mahi ing barang bakal bima iku khairun min sapa malakum sira kabeh wa antum halil sira kabeh kula ta'lamuna wa ngerti sira kabeh dzalika ilmu ma huwa khairul lakum fabadiru mongko akeh-akeh sira kabeh ila ma barang yang merupakan perintah sapa Allah ing sira kabeh di kelawan ma titik wa arsalan ngutus sapa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam awwala saroyahu ing kawitane kula prajurite Kanjeng Nabi wa alihal iku ing atase awal Abdullah bin Jahsh utawi Abdullah bin Jahsh faqatalu moko merangi sapa awal al musyrikin ing boro musyrik wa qatalu lan mateni sapa awal ibnul hadrami ibnul hadrami akhir yaumin ing dalam akhir dina min jumadal akhirah isi jumadal al akhirah aja jumadi jumadal wal tabasalan serupa opo akhir alaihi ing atase awwala sawayahu birojabah kelawan bulan Rajab fa'ayyarahu mongko nyelo-nyelo ing awal sapa al-kufar berong kafir bistihlalihi kelawan milang halal ing Rajab fanazala mongko tumurun apa yas'alunaka 'an syahril haram qitalin fi yas'alunaka padha takon sapa nas Islam muslimun ing sira an syahri saking bulan al-harami kang mulya apa syahr al-muharram kang dimulyakaken apa syahr kitalin nyatane perang fihi ing dalam asy-syahril haram badal istimalin utawi kitalin fi badal istimal qul dawasra Muhammad lahum lil muslimin kitalun utai perang fihi ing dalam asy-syahril haram iku kabirun kan agung azimun kan agung akan izrul dusoni mubtadaun wa khabarun utawi pitalun lan kabirun mubtada dan khabar wasaddun dan utawi nyegah mubtadaun ing saddun mubtada manun tegese nyegah dinasi bali manungsa an sabilillah sing agamane Allah dini agone Allah wa kufrun lan mufuri bi lawan Allah ay billahi dengan Allah wa saddun dan nyegah anil masjidil haram wal haram ay Makkah di Makkah wa ikhraju ahli dan ta'akan ing ahli masjidil haram minhu sang al haram wa hum tay ahlu iku annabi sallallahu alaihi wasallam wal beriman wa khabarul mutadi khabar tata iku akbar luwih gede a'dhamu dhewe agung apa yuzron dosane indallahi mungguhe Allah minal kitani kan bahasa perang fi ing dalam asy-syahril haram wal fitnatu utawi syirik asyik ini nyebutaken niku sesuk kabeh iku akbar luwih agung apa fitnah
minal qatli katiban mateni laku mali sira kabeh fihi dalam asyhadil haram. Wala yazaluna lan ora kingsir-kingsir sapa kufar. Ail kufar durung kafir iku yuqatilunakum padha merangi sapa kufar ing sira kabeh. Ayyuhal mu'minuna iring-iring wong kang iman. Hatta yardukum ay kay yardukum. Drapun balikaken sapa kufar ing sira kabeh andinikum sing agama sira kabeh ilal kufri balik kekufuran. Ini statahu lamun puasa sapa al kufar. Wa man bisa elon yang tadi murtad sapa man ing sira kabeh andini sing agama iman fayarut moko mati sapa man wa huwa al iman kafirun kafir faulaika moko utai muruman iku habitat rekun bakolat isi batal opo amalhum pira-pira amale man as-solihatu kan bagus opo amal fid dunya dalam dunya wal akhirah dalam akhirat falak idada mokoran pemilan iku biar lawan amal wala thawab kalau ganjaran iku alaiha ing atase amal wa taqiyitu utawi ngoyiti budeli bil maut iklan maut alaihi ing atase kufur iku yufitu al faida wa taqyid annahu in satane man iku law raja'a lalu gelem bali sapa man ilal islam maring islam lam yaqtul maka ora batal apa amaluhu amal iman fa yuthabu maka di ganjar sapa man alaihi ing atase amal wala yu'idu lan ora wajib baleni sapa man ing amal kal haji kaya haji makalan ing dalem umpamane wa alaihi lan iku ing atase lam yaqtul asy-Syafi'i utawi Imam Syafi'i wa ulai kalate menuman iku ashabun nari wong kang korban ing dalem neraka hum utaiman fiya ing dalem neraka iku khodran kang langgeng walam ma'dhunna lan semangsane nyono sop asaliyatu mengkono prajurit annahum ing saktenane asaliyah iku insani lamun slamet sapa saliyah minal ithmi saking dosa fala yahsul maka ora hasil lahum kedue saliyah apa adul ganjaran nazala maka tumurun apa innal ladina amanu akhiri innal ladina sanana akeh aman kang beriman sapa alladzina wal ladina akeh hajar kang hijrah sapa alladzina faraqu zemisa sapa alladzina au qanahum ing pira-pira omain alladzina wajahidulan padha berjuang sapa alladzina fi sabilillah dalam agama Allah li i'lan dini krana ngluhuraken ing agama Allah iku ulaika mengkono-mengkono alladzin iku yarjuna padha ngarep-ngarep sapa alladzin rahmatallahi ing rahmati Allah tawabut sing ganjarane Allah wallahu zalihu ghafurun kang akeh ngapurane lil mukminin lan iman rahimun tur kang welas kasih ing kelawan al mukminin yas'alunaka padha takon sapa muslimun do sapa annas ing sira anil khamri saking sajeng arak wal maisir lan totoan ail kimal si totoan ma utawi apa iku hukume al khamr wal maisir qul jawab Muhammad lalu maring annas fihi ma iku ing dalem karone al khamr wal maisir al-khamr wal maisir ay fi ta'atihima sing dalem nandani nomor koleh ing al-khamr wal maisir ismun utawi dosa kabirun kang agung apa ismun azimun kang agung wa fi qiraatin lan iku dalam qiraat siji bil musallatsati utawi kathirun kelawan sak kang titik telu lima krono barang yahsulu kang hasil apa ma bisa babi lima kelawan sebab al-khamri wal maisir bayane minal mukhassamati saing para padu
wal musyatamati lan pisu-pisuan, wa qaulul fuhsyi lan ucapan kang jember, wa manafi'u lan manfaat linasi kedua menungso bil ladzati kelawan sebab keenaan wal farahi lan bunga fil khamri dalam arak, wa isobatil mal lan nakole ing bondo bila kadin lan tanpa kangelan fil maisini ing dalam totoan, wa ismuhuma utawi dosone al khamru wal maisir ay maksud barang yang syaukan metu apa ma anduma saking al khamru wal maisir bayane minal mafasid berkerusakan iku akbar luwih agung akwamu luwih agung min naf'ima saking katimbang saking manfaate al khamru wal maisir. Walamma nazalat semasa turun apa ayat syaribah moko ngombe ing khamar sapa kaum sebagian wamtana ala dadi kacka sapa akharuna kaum kang liya ila an harramatha tumeka yen to oleh ngaromaken ing khamar apa ayatul maidah ayat ing dalam surat al-maidah. Wa yas'alunaka lan padha takon sapa annas ing sira Mada ing apa yunfiquna ketoaken sapa annas ai ma tese utawi apa iku qadru kira-kirane kira-kirane mada yunfiqun kira-kirane mada qul jawasna Muhammad anfiqu ngetokno sira kabeh al-afwa ing barang kang luwih ail fadilat si barang kang luwih anil hajati saking kebutuhan wala tunfiqu lan aja netokno sira kabeh ma ing barang tahtajuna kang padha hajat sira kabeh ilahi maring ma wa tudayyi'u lan nyanyi'no sira kabeh anfusakum ing awak sira kabeh wa fi qira'atin lan qira'ah siji birrofi utawi al-afwu utawi rofa bitakdiri wa kalau nilai-nilaikan huwa al-afwu utawi mada iku luwian kadzalika kalau untuk bayan ai kama bayyana dikala oleh jelasaken sapa Allah lakum maring sira kabeh ma ibaran dudur kang disebut apa ma yubayyin bakal jelasaken sapa Allah insyaallah lakum maring sira kabeh al-ayati ing pira-pira ayat la'allakum sira kabeh tetafakkarun apa mikir-mikir sira kabeh fi amri dunya ila perkara dunya wal akhirati lan ing akhirat fatakhuduna pengalap sira kabeh bil aslahi lawan kang luwih patut lakum kudu sira kabeh fi ma ing dunya wal akhirah yas'alunaka 'anil yatama ila akhirih wa ta'ala 'ala bisawab. Diwajibkan atas kaum muslim perang memerangi orang-orang kafir. Maksudnya orang-orang kafir harbi. Jadi kewajiban perang ini sesudah hijrah. Dan Nabi itu dicegah untuk perang 7 tahun lebih. Jadi di 70 lebih ayat itu melarang Nabi untuk memerangi orang kafir. Fakfu maafkan mereka itu lebih 70 ayat itu yang melarang Nabi untuk memerangi orang kafir. Dan turun ayat udhina lil ladzina yuqataluna pada saat itu sudah hijrah. Maka di selama di Mekah itu sahabat dari kapan Nabi kita dikatakan menengahi. Masa kita tidak membalas? Kalau kita tidak, kita kan pasti tolong oleh Allah terus. Betul minta perang, tapi tetap ayatnya turun, maafkan mereka. Fakfu wasfahu itu turunnya. Sampai 7 ayat lebih. Ketika sudah di Madinah turun ayat
diizinkan perang, maka diwajibkan terus perang, hukumnya fardu ain. Jadi kalau musuh datang secara mengagetkan, tiba-tiba datang musuh, maka semua wajib ain untuk perang. Tapi kalau perang yang tidak mendadak, kalau ada rencana, ada pertemuan perang, maka itu hukumnya fardu kifayah. Yang tidak ada aturannya. Jadi perang-perang itu semua perang itu datangnya ada di dekat dengan Madinah. Perang Badar, perang Uhud. Itu artinya apa? Yang menyerang itu adalah orang-orang kafir. Maka ketika mereka menyerang kan mendadak, maka hukumnya fardu ain. Ada sahabat yang ketinggalan. Dan yang perang ini ya orang Islam semua. Kalau orang Yahudi malah perang Badar baru tidak ada. Selain orang-orang munafik. Dulu ada pidato itu katanya, itu ternyata dia itu kafir, Yahudi ikut perang. Itu yang dalam pembahasan tauhid. Orang sudah masuk Islam, tapi dia belum menyatakan syahadat, dia mati. Dan itu secara dunia dihukumi, dia dihukumi kafir, dari akhirat dihukumi mukmin. Kan berarti itu orang Yahudi yang orang Islam dari itu. Paham ya? Itu di dalam pembahasan tauhid satu orang ini dia sudah menyatakan dia sudah masuk Islam dalam hatinya, tapi belum sempat ucapkan dia sudah mati. Nah, orang yang macam itu dihukumi orang kafir hukum dunia, tapi mukmin dalam hukum akhirat. Beda dengan orang munafik. Orang munafik itu di dunia dihukumi muslim, tapi kafir di akhirat. Nah, kemudian perang itu barang yang jelas dibenci untuk kamu semua. Masyarakat perang itu. Jadi sesuatu yang masyarakat itu mesti hukumnya berat. Karena berat itu di orang perang barang ya. Orang perang barang lapor. Perang itu adalah suatu yang sangat dibenci. Kenapa? Watak manusia itu untuk berhasil dapat gak senang. Itu wataknya manusia itu kalau berhasil ngabot gak senang. Dan sini dengan bisa jadi kamu membenci sesuatu tapi itu lebih baik bagi kamu. Dan bisa jadi kamu mencintai sesuatu maka sesuatu itu justru lebih jelek bagi diri kamu. Banyak terjadi. Saya katakan itu dalam hukum fisika itu antara kebaikan dan kesalahan berbalik. Berbalik sesuatu yang menyenangkan itu tidak baik. Sesuatu yang baik itu tidak menyenangkan. Istiqomah ngaji itu apa itu? Istiqomah ngaji itu kayak apa itu? Tapi kan gak nyeneng no. Itu menyenangkan tapi nonton di HP sih dalam itu benar. Itu hukumnya seperti itu. Sesuatu yang menyenangkan itu kalau melihat dohirnya yang disebut dalam ayat ini adalah batinnya. Sesuatu yang kamu benci itu kebaikan untuk kamu, sesuatu yang kamu cintai itu kejelekan untuk kamu. Seperti ini perang, contohkan ini. Karena condongnya nafsu pada syahwat. Karena syahwat nafsu itu condong. Diketok berasa enak itu gak usah dikongkon, moro-moro kudu menggo. Itu barang itu lihat barang-barang yang syahwatnya itu kudu menggo. Kemudian nafsu ini lari dari semua beban-beban. Beban ini bengi tangiyo. Sekarang 10 malam yang mulia di Dzulhijjah bangun malam. Ya nafsu itu kan. Dan itu padahal
syahwat itu menyebabkan hancurnya nafsu itu. Kemudian untuk menjalankan beban-beban syariat itu adalah menyebabkan keberuntungan orang itu. Tapi dia condongnya pada yang menuju ke kehancuran dan ke keselamatan. Maka di sini bisa jadi untuk kamu dalam perang itu ada yang kamu benci dan kebaikan. Bisa jadi bagi kamu dalam perang yang kamu benci ada kebaikan. Maksudnya apa? Perang itu gak menang, kan dapat kemenangan, dapat ghanimah. Lek kalah mati syahid oleh ganjaran. Enggak ada ikhlas. Jadi orang yang berperang, yang berat, yang kita benci itu peluangnya ada dua. Peluangnya apa? Peluangnya kita menang dapat ghanimah. Atau kalau matinya mati syahid dan dapat pahala. Enggak ada elek. Dan dalam meninggalkan perang yang kamu senang itu ada kehinaan. Orang musuh nyerang, kita singitan terhina itu elek itu. Dan juga dia akan terhalang dari pahala. Itu namanya secara nilai secara doa itu berkali terbalik. Jadi kalau diteliti secara dalam, maka jelas sesuatu yang kita benci dan adalah kebaikan. Sesuatu yang kita senangi itu adalah tidak mendatangkan kebaikan. Itu umum. Ini dalam masalah perang, dalam segala hal seperti itu. Nah, selesai kemudian diceritakan sekali Nabi itu pertama mengutus prajurit yang pertama. Itu beliau mengutus 8 orang laki-laki. Kemudian Nabi mengutus 12 orang laki-laki. Tempat itu namanya Nakhlah, di arah ke Taif. Di 12 orang ini, 8 orang ini diutus oleh Rasulullah untuk menyelidiki orang-orang kafir, untuk memakai melihat kabarnya, mencari kabarnya orang-orang kafir dan dilaporkan kepada Rasulullah. Maka ketika para sahabat ada di tempat itu, maka dilewati rombongan dari orang Quraisy dari arah Taif, yang itu dibarengi dengan 4 orang laki-laki. Maka prajurit tadi membunuh salah seorang dari 4 orang Quraisy tadi. Kemudian yang 2 ditawan. Jadi pas di situ ada 4 orang kafir Quraisy, yang 1 dibunuh, yang 2 ditawan, yang 1 ujul, yang 1 lari. Maka kemudian para sahabat tadi yang 8 orang tadi itu merampas hartanya orang-orang kafir Quraisy tadi. Nah ini terjadi pada hari terakhir di bulan Jumadil Akhir. Jumada al-Ula, Jumada al-Akhirah. Longjo Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Jumada itu. Jumada al-Ula, Jumada al-Akhirah. Ini Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ini adalah Jumadil Akhir sebelum Jawa. Jumadil Akhir tadi kan bisa sudah Rejab. Rejab kan itu Asyurul Hurum, yang tidak boleh orang itu perang. Ini kejadian 2 bulan sebelum perang Badar. Pertama Nabi mengutus pasukan di ini. Kan karena itu terjadi di akhir bulan Jumadil Akhir itu sahabat ini sudah masuk Rejab bulan belum ya? Itu sahabat itu Rejab merasa berdosa, nggak boleh perang di Asyurul Hurum.
Dan itu menjadi iltibas, jadi sahabat itu menjadi ragu. Nah ini betul sih Jumadil akhir itu sudah bulan Rajab. Maka kemudian orang-orang kafir mencela orang-orang kaum muslimin. Itu lihat orang kaum muslimin ini nggak boleh perang di itu, tapi dia membunuh orang kafir. Maka turun ayat ini. Jadi yang termasuk pasukan muslim ada Abdullah bin Jahash. Ini raja. Jadi Abdullah bin Jahash itu sepupunya Rasulullah. Punya adik cantik namanya Zainab binti Jahash. Jadi sama sepupunya Rasulullah. Sepupunya Rasulullah. Adik yang putih, yang cantik. Nabi itu punya putra angkat namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu judo, pernah menikah dengan Ummu Aiman. Punya anak namanya Salman. Jadi wis judo, mantan budak, welek bisa bilang. Nah, kemudian Nabi ini melamar Zainab pada Abdullah bin Jahash. Dan Nabi yang melamar, yo senang dua orang ini. Dilamar oleh Rasulullah. Nabi sangat melamar untuk anak saya gandeng ini, untuk Zaid. Maka berubah dua wajah itu berubah menjadi susah. Kata Zainab, masa saya secantik ini sepunya Rasulullah mau dapatkan. Sekarang turun ayat wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Gak boleh seorang iman laki-laki dan perempuan iman laki-laki iman satu dan perempuan iman satu. Mukminin hanya pada Abdullah bin Jahash dan mukminatin hanya pada Zainab binti Jahash. Turun ayat ini, dua orang itu sangat bersyukur. Jadi sebab turunnya ayat dalam Al-Quran itu Abdullah bin Jahash. Pada akhirnya Zaid tidak senang, maka kemudian Zainab dinikahi oleh Rasulullah. Yang menikahkan Rasulullah, Zawwajnaka. Ini kebanggaan dari Zainab itu. Yang kalau Aisyah pamer itu tidak bisa perawan pamer ini. Maka kalau Zainab sudah ngomong, saya menikahkan Rasulullah, diam semua biasanya. Itu Zainab. Itu saudaranya Abdullah bin Jahash, sepupunya Rasulullah, sepupu dari saudara dari bapaknya Rasulullah. Itu dicela mereka, maka orang-orang kafir mencela, maka turun ayat ini. Antum qad istahlaltum al-qitala fil ashhuril hurum. Itu kamu kaum muslimin telah menghalalkan perang di bulan mulia. Katanya yas'alunaka 'anil syahril haram. Maka mereka bertanya kepada kamu Muhammad mengenai bulan yang mulia. Maksudnya perang dan bulan itu seperti apa? Katakan kepada mereka muslimin, kita lebih kabir. Perang di bulan yang mulia ini dosanya sangat besar. Tetapi mencegah manusia dari jalan Allah dan mengkufuri Allah, mencegah orang dari Masjidil Haram, mengusir ahlinya untuk keluar dari Nabi dan para sahabat, itu lebih besar. Itu artinya dosanya lebih gede. Itu jadi menangnya dikatakan al-fitnatu akbar minal qatl. Dan kemusyrikan itu lebih besar daripada pembunuhan. Pembunuhan lebih besar, tapi kemusyrikan, kamu mencegah dari jalan Allah, kamu apa? Kamu kufur pada Allah, kamu mencegah orang ke Masjidil Haram, kamu mengusir ahlinya dari tanah haram, itu lebih besar dosanya. Dan al-fitnatu akbar minal qatl. Itu cara gunakan dari ini. Al-fitnah untuk fitnah, tuduhan bukan. Fitnah ay asyirku. Jadi syirik. Tidak orang kau ngarani al-fitnah itu asal minal qatl. Bukan fitnah itu. Fitnahnya dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya buhtan.
Fitnah tuduhan. Tuduhan itu yang tidak beralasan itu namanya buhtan, bukan fitnah. Fitnah itu artinya bisa syirik seperti ini. Bisa fitnah itu artinya ujian. Wala balukum bil syarri wal khairi fitnah. Ada ujian dari barang yang enak, barang yang tidak enak. Jadi dalil apa? Ono kancane ngarani kancane sudah al-fitnatu akbar min al-qatl. Pernah katanya awak punya bahaya itu. Wala yazaluna yuqatilunakum, dan tidak henti-hentinya orang kafir untuk memerangi kamu semua orang beriman dengan tujuan untuk memberikan kamu dari agama kamu. Ini tahu kalau mereka mampu, mereka tidak mampu. Jadi para sahabat Islamnya sudah Islamnya 24 arah, dibelakan apapun tidak akan bisa. Di Bilal berubah seperti apa, di sisa terangkan di pada Rasulullah tetap ahad itu Bilal seperti itu. Tidak akan mampu, tapi orang kafir terus memerangi sampai bagaimana orang para sahabat itu kembali pada kekufuran. Dikasih ini tahu kalau mereka mampu, misalnya apa? Terus akan mampu mereka. Seandainya terjadi kalau ada orang murtad dari kamu, dari agamanya, maka dia mati dalam keadaan kafir, maka semua amal-amalnya batal di dunia dan di akhirat. Jadi amal telah dilakukan nggak ada hitungannya dan nggak ada pahala untuk amal-amalnya. Jadi misalnya ada orang Islam, kemudian dia pergi haji, dia sholat dan seterusnya, kemudian dia murtad, semua amalnya menjadi hapus, menjadi hilang, tidak ada nilainya. Nah itu menurut, nah di sini waulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini fayamut wa huwa kafir. Orang itu, orang murtad itu amalnya hilang semua, batal semua kalau dia mati dalam keadaan kafir. Jadi kenapa ada komitmen dengan kafir? Artinya apa? Kalau orang yang murtad tadi belum sampai mati balik lagi Islam maka amalnya tadi itu tidak batal. Menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi orang sudah pernah pergi haji dan dia murtad, kemudian dia masuk Islam lagi, maka haji Islamnya sudah gugur, tidak wajib haji lagi. Jadi menurut mazhab Syafi'i yang lain, jadi hajinya juga batal, berarti dia harus haji lagi, punya beban kewajiban lagi. Ini beda mazhabnya sendiri. Hadza dhaif wal muqtamad indahu annahu yurja'u lahu amaluhu mujarradan an thawab. Ini oleh Syafi'i dhaif. Yang muqtamad dan Syafi'i itu adalah dikembalikan amalnya dengan murni dari pahala. Kalau menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dia seperti orang kafir asli. Jadi kalau dia masuk Islam, amalnya meskipun tidak akan kembali. Jadi harus melakukan lagi. Itu beda mazhabnya. Wa ulaika ashabun neraka, dan mereka kekal dalam neraka. Kemudian dengan turun ayat ini prajurit tadi itu punya persangkaan. Oh berarti kalau kita selamat dari dosa, berarti selamat untuk kali ganjaran. Maka katakan innal ladzina amanu tetap dapat pahala. Ini kesannya kan mereka itu sudah selamat dari dosa itu aja. Padahal ditegaskan tidak hanya selamat dari dosa, mereka pun juga dapat pahala. Dengan innal ladzina amanu, orang yang beriman, orang yang hijrah memisah dari tempat kelahirannya. Itu sudah wataknya manusia itu berat berpisah dengan kelahirannya. Nabi Muhammad itu berat. Dan saya ceritakan Nabi itu kalau Mekah sudah sebelah selatan, Madinah sebelah utara. Jadi Nabi ketika mau hijrah itu beliau ke selatan dulu untuk mengecoh orang-orang kafir. Ke Jabal Sur itu artinya di selatannya Mekah. Beberapa saat di Gua Sur, maka beliau ketika hijrah berangkat ke Madinah, beliau melewati arah yang lurus dengan Mekah.
Maka itu beliau tertegun lama, susah dalam Mekah terus ya Allah, di dalam Mekah itu berbulan sekali. Maka turun ayat, Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradtuka ila ma'ad. Enggak sempat kamu akan kembali ke situ ya Muhammad. Itu ceritanya. Maka orang hijrah itu berat sekali. Dan orang berjuang di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, maka mereka bisa mengharapkan rahmatnya Allah, Tuhan Allah, dan Allah Maha Pengampun juga menerima dan rahmatnya bagi mereka. Terakhir, mereka bertanya mengenai arak dan judi. Apa hukumnya? Nah, ini ya, pengharaman arak itu tadrij, berpangkat, gak langsung diharamkan. Ini pertama Allah jauh, orang dijauhkan dari arak. Kenapa? La taqrabus sholata wa antum sukara. Kamu jangan bersolat dengan berkeadaan mabuk. Ini kan semua seperti mabuk itu adalah suatu yang jelek. Jadi yang jelek. Kemudian turun ayat ini. Mereka bertanya, arak itu ya ada apa? Dosanya, ada manfaatnya, tapi bahayanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Ini karena apa? Arak ini bisa menyebabkan permusuhan, bisa menyebabkan perdebatan, bahkan orang-orang jorok-jorok kan, kamu semua bingung-bingung ini, musuh-musuh Jawa itu gara-gara apa? Arak itu. Tapi juga ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Ada rasa lezat bunga, fly, begitu katanya. Dan orang judi kangenan oleh duit, itu ada manfaatnya. Tapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi bahayanya, kerusakan yang ditimbulkan oleh arak dan judi itu lebih besar daripada kemanfaatnya. Dari sini ada sahabat yang dengan turun ayat ini sik ngombe. Masih minum, karena belum diharamkan. Tapi sebagian sudah tidak mau wes, aku belum mau, awal berkat itu banyak motornya. Makanya ketika nanti sudah yang terakhir diharamkan pada surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun minasy syaitani fajtanibu. Maka itu diharamkan. Dan haramkan ini, sahabat itu bertanya, bahkan dari sahabat, Nabi, ini dulu kan orang yang sudah sampai sama Sayyidina Hamzah yang syuhada Uhud, dulu kan minum khamr. Dan beliau mati belum tobat. Maka turun ayat laisa ladzina amanu wa fima wa enggak ada dosa atas mereka karena satu mereka minum khamr, karena khamr masih belum diharamkan. Dan yang terakhir, Was'alun kama yunfikun. Kita bertanya, apa yang perlu dinafkahkan? Berapa kadarnya kita nafkah itu? Qul anfiqu al-afwa. Jadi nafkah kan yang lebih dari harta kamu, yang lebih hajat. Kita itu 1 bulan penghasilan 10 juta dan kebutuhan kita 2 juta. Ini 10 juta kalau lebih. Itu namanya orang syukur. Jadi orang nanya al-ghani syakir afdalu minal faqir as-sabir. Orang kaya yang mensyukuri lebih utama dari orang fakir yang sabar. Kenapa? Orang fakir yang sabar itu ibadahnya itu lazim. Kemanfaatnya untuk dirinya sendiri. Dia orang fakir sabar, jadi dapat kemuliaan. Tapi kemuliaannya kan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau orang kaya mensyukuri, maka itu al-muta'addi. Itu banyak orang merasakan kemanfaatan dengan syukurnya orang itu. Maka al-muta'addi afdalu minal sajid. Itu al-ghani syakir afdalu minal faqiris sabir. Orang kaya yang bersyukur lebih utama daripada orang fakir yang sabar. Dan orang kaya yang mensyukuri itu orang yang dia mengambil sebatas hajatnya, yang lebih itu dinafkahkan. Tidak sing dinafkah kalau sih sebagian kecil dari yang kelebihannya ya belum syukur. Jadi jangan keluarkan apa yang kamu butuhkan sampai kamu akhirnya menjaga diri kamu sendiri. Jadi nafkah juga gak ngawur. Jadi itu kalau kelas tertentu memang itu kelas ini kelas umumnya manusia,
sahabat Ansor yang mereka butuh walau karena bihim khososo, mereka butuh tapi itu ngalah. Itu memang itu kelas yang luar biasa. Yang di ayatnya adalah pembahasan manusia muslim secara umumnya manusia. Dan bahasa khusus katanya dibahas. Jadi Quran itu bahasa yang sifatnya umumnya manusia. Jadi yang kamu butuhkan jangan mengatakan kamu keluarkan kebutuhan kamu sendiri hanya menyakiti kamu, itu adalah dosa kamu. Maka keluarkan yang kelebihan dari kebutuhan kamu. Maka seperti ini Allah akan menjelaskan ayat-ayatnya agar kamu mau berpikir dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Maka kamu akan mengambil yang paling maslahat untuk kamu di dalam. Jadi setiap bertindak mesti mikir. Setiap bertindak selalu berpikir mana yang maslahat, manfaat untuk diri saya, untuk urusan dunia dan akhirat. Makanya Rasul berkata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islamnya seorang kalau dia itu meninggalkan apa yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Kalau manfaatnya ditinggal, itu namanya min husni islamil mar'i. Jadi terus berpikir mana yang maslahat untuk saya untuk dunia, mana maslahat untuk saya untuk akhirnya dilakukan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Teman-teman. Ayo. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla ta'lamun 'ilman yaqin. Tadawunna al-jahima thumma tadawunna 'ilman yaqin. Thumma tusaluna yawma idhin 'an Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min humadatin lumadatin alladhi jama'a malahu mu'addada yahsabu anna malahu akhraja kalla layunbadanna fil hukumati wa ma adraka mal hukuma narullahi al-muqadati allati tattali'u 'ala al-afida innaha 'alayhim muqsadatun fi 'amalin mumaddadatin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbi kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi Quraisyin ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb al-bayti alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'ayta alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil-musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu lakum dinukum waliya din. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yadaa abi lahabin wa tabb ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata labin wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidiha hablum min masad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بلغ رسوله منكم أفضل سنة التحية والتسليم والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا اللهم انفعنا اللهم استرنا اللهم اغفرنا اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم مشايخنا وارحم معلمينا والديهم والحاضرين وجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا من ذنوبنا ورحمة واجعل لنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك ما لا نعلمه أنت تعلم منا يا الله يا كريم يا رحيم يا ودود يا حي يا قيوم يا الله. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم 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 استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم 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 واتوب اليه. نريد ذكر تقرب الى الله تعالى. لا اله الا الله 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 لا اله الا الله
illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha 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 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كلمتين خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده